Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Saswan Armandela, CPNS LIPI 2021. Hari ini saya akan sedikit mereview apa yang saya dapat dari pembelajaran agenda 2 hari ini. Jadi hari ini belajar tentang akuntabilitas dan juga nasionalisme. Oke, kita mulai dengan akuntabilitas. Jadi sebagai ASN, kita itu perlu mengerti mengenai akuntabilitas ya, mulai dari konsep, kemudian mekanismenya, langkah-langkah menciptakan akuntabilitas, terus bagaimana menciptakan lingkungan yang akuntabel gitu ya, supaya nantinya kita menjadi PNS yang akuntabilitasnya bisa terbukti gitu ya, dari personal behavior yang kita punya. Itu apa aja? Yang pertama itu kita bisa bertindak sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan kode etik yang ada di dalam peraturan ASN seperti itu. Kemudian kita tidak mengganggu atau menindas atau bahkan berbuat diskriminatif terhadap orang lain. Kemudian bertindak profesional, tapi juga punya hubungan harmonis dan produktif ya. Selanjutnya kita hormat, kita sopan, kita jujur, adil, dan memberikan juga perhatian yang tepat kepada segenap masyarakat gitu ya, yang menjadi stakeholder kita. Kemudian kita harus membuat keputusan yang adil, nggak boleh memihak ya ke satu pihak tertentu, karena apapun yang kita lakukan harusnya mengutamakan kepentingan negara. Dan terakhir, kita harus sungguh-sungguh mau melayani stakeholder, dalam hal ini masyarakat gitu, tidak hanya di jam kerja kita, tapi di keseluruhan waktu yang kita punya sebenarnya ya. Nah, tapi ada satu hal yang perlu dihindari, yaitu kita nggak boleh berbuat curang atau berperilaku koruptif ya. Jadi jika saya harus merangkum akuntabilitas ke dalam sebuah kalimat, maka akuntabilitas ialah kedisiplinan dan ketaatan seorang ASN terhadap kode etik untuk bekerja secara transparan dengan loyalitas yang tinggi, khususnya dalam melayani masyarakat dan tidak melakukan korupsi. Kemudian beranjak kita ke topik yang kedua mengenai nasionalisme. Pembahasan nasionalisme dimulai dari pertanyaan mengenai nasionalisme Hendrawan, mantan pebulu tangkis nasional yang memutuskan untuk menjadi pelatih bulu tangkis di Malaysia. Tapi bagi saya, nasionalisme seseorang itu yang tahu hanya dia sendiri gitu ya, yang bisa memang dilihat wujud nyatanya dalam setiap tindakannya. Selama hati dan pikirannya itu dia dedikasikan untuk Indonesia, menurut saya dia tetap nasionalis gitu ya. Sama kasusnya dengan Habibie di Jerman gitu. Mungkin banyak pekerjaannya menguntungkan Jerman, tapi kita tahu bahwa apa yang dia lakukan, bagaimana kecintaannya terhadap Indonesia tidak diragukan lagi. Dan ujungnya kita juga bisa merasakan bahwa Jerman maupun dunia mengakui kehebatan Habibie itu sebagai seorang Indonesia, bukan seorang Jerman. Seperti itu ya. Jadi pada akhirnya sebagai ASN kita diharapkan mampu memahami nasionalisme, kemudian mampu menanamkan nasionalisme dalam diri kita, sehingga akhirnya nanti kita mampu mengaktualisasikan nasionalisme kita dengan melakukan yang terbaik terhadap negara ini atas kecintaan kita terhadap negara. Demikian review untuk hari ini, sampai ketemu di review berikutnya. Terima kasih.